Pesawat nggak punya kunci untuk menghidupkan mesinnya. Kayaknya aneh ya. Tapi menghidupkan pesawat lebih rumit dari sekedar memutar kunci. Ada serangkaian tombol di papan kontrol pesawat yang memulai proses rumit itu. Aki memberi pesawat daya yang diisi melalui generator listrik kecil di dalam ekor pesawat. Aliran udara masuk dan bergerak ke dalam mesin pesawat untuk mendinginkannya. Lalu, daya cadangan menghangatkan turbin dengan memutarnya perlahan sampai kecepatan putarannya tepat. Setelah itu, mesin bisa dinyalakan satu persatu. Dengan 4 mesin pada pesawat komersial, proses ini memakan waktu sampai 90 menit. Pintu pesawat juga nggak punya kunci, tapi pesawat akan selalu diawasi petugas keamanan kalau lagi diparkir. Tapi meskipun ada yang berhasil menyusup, dia nggak akan mudah kabur. Saat kamu masuk pesawat, kapten mengawasi proses naiknya penumpang. Mereka bukan cuma bertugas menerbangkan pesawat, tapi juga mengawasi kabin penumpang. Kalau mau jadi pilot komersial, kamu harus punya distance vision atau jarak lihat setidaknya 20/20. Tapi tergantung maskapainya sih, kadang nggak apa-apa kok kalau penglihatan sempurnamu dibantu kacamata. Waktunya nyari kursi di pesawat. Kamu telah check-in dan udah punya pengalaman buruk saat nggak naik pesawat kayak gitu. Soalnya maskapai sengaja menjual tiket melebihi kapasitas kalau ada penumpang yang nggak datang atau batal. Jadi, kamu nggak bisa milih kursi sekarang. Kamu melewati kursi depan dengan iri. Kursi ini selalu paling cepat terisi karena semua orang ingin keluar pesawat secepatnya setelah mendarat. Tapi kalau kamu lebih milih keselamatan daripada keluar cepat, pilih kursi belakang. Kursi belakang diperkirakan 40% lebih aman. Tapi kamu lebih suka perjalanan darat daripada udara? Kemungkinan terjadi hal buruk pada penerbangan pesawat adalah 1/11 juta. Kalau kecelakaan mobil bisa 1/5000. Kursi kamu berada di pintu darurat. Asik, ruang kakinya lebih lega. Selama 30 tahun terakhir, ruang kaki di pesawat semakin berkurang setiap tahunnya, sampai 12 cm di beberapa maskapai. Bukan kamu yang semakin tinggi. Alasannya, semakin banyak orang yang naik pesawat itu, semakin besar keuntungan maskapai. Maskapai nggak merakit pesawat sendiri, tapi membelinya. Mereka akan menentukan struktur tempat duduknya. Makanya kursinya nggak sejajar dengan jendela. Tapi nggak masalah, kamu dapat kursi terbaik. Meskipun emang agak deg-degan sih duduk di samping pintu darurat. Gimana kalau kamu nggak sengaja membukanya saat tertidur? Santai, sebenarnya pintu ini nggak bisa dibuka saat pesawat mengudara. Tekanan udara di dalam mendorong setiap inci kabin. Di pintunya saja, tekanan ini sama dengan ratusan kilogram untuk setiap meter perseginya. Oh ya, meskipun kamu tiba-tiba jadi sekuat Hulk, kamu tetap nggak akan bisa membuka pintu darurat karena ada rangkaian perangkat listrik dan mekanis yang mengancingnya. Pencegahan ini penting, karena begitu pintu dibuka, seluruh suhu kabin akan langsung drop, dan perubahan tekanan yang drastis bisa melemahkan struktur pesawat. Waktunya lepas landas dan mereka minta kamu mematikan ponsel. Emangnya harus ya? 10% orang mengaku mereka nggak mematikan ponsel dan bahkan nggak memakai mode pesawat. Ponsel bisa menyebabkan masalah, tapi nggak mengganggu elektronik kayak yang kamu percaya. Ada kekhawatiran saat kamu terbang, ponselmu bisa menerima sinyal dari berbagai menara di darat, sehingga sangat mengganggu pilot. Jadi jangan nyusahin mereka, mending matikan aja. Pesawat udah mencapai ketinggian 40.000 kaki, telingamu meletup, dan tanda sabuk pengaman udah dimatikan. Awak kabin berjalan di lorong sambil merentangkan tangan mereka. Di lorong sempit ini, cara jalan mereka ini membantu mereka agar seimbang. Mereka nggak mau mengganggu penumpang, jadi mereka nggak berpegangan pada sandaran kepala penumpang. Dan kalau tiba-tiba ada turbulensi, ada pegangan di bawah ruang bagasi atas. Sekitar 500.000 orang terbang pada waktu tertentu. Jadi sekarang kamu bagian dari kelompok spesial yang melibatkan 0,1% populasi dunia. Kamu melihat sayap putih pesawat di luar jendela. Pesawat dicat putih dan warna cerah lainnya untuk membantu memantulkan radiasi matahari. Hal ini mencegah kerusakan pesawat akibat matahari dengan mengurangi panas yang diterima.
Tapi di kejauhan, awan gelap mendekat dan pesawat menuju badai petir. Karena terbuat dari logam, pesawat adalah konduktor listrik yang besar kan? Untungnya pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan listrik dengan sangat baik. Bagian dalam kabin benar-benar aman dari petir dan melindungi sistem kelistrikannya. Sehingga kita yang pada dasarnya adalah mamalia berbasis karbon ini nggak akan terluka. Pesawat dirakit sempurna untuk badai listrik sampai-sampai jadi salah satu tempat teraman. Nggak pernah ada insiden besar karena badai sejak tahun 1960-an. Kamu haus? Aduh, andai aja tadi kamu bawa air sendiri. Saat pesawat mendarat di suatu lokasi, mereka mengisi cadangan air mereka. Kualitas air di pesawat bergantung pada tempat mereka mengambil air itu. Kualitas air bandara dipengaruhi berbagai hal, lemari tempat penyimpanan air, truk, troli, dan selang yang standarnya beragam. Pada tahun 2019, hasil penelitian air pesawat mengungkapkan kebanyakan pesawat nggak menyediakan air bersih. Jadi sebaiknya minum air dari botol yang masih disegel dan bahkan hindari minum teh. Tapi makanannya nggak apa-apa kok. Saat kembali duduk, kamu sadar kabin pesawat tuh dingin banget. Suhunya emang sengaja diatur sekitar 22 derajat Celcius. Manusia rentan pingsan kalau kekurangan oksigen, dan saat udara hangat bercampur dengan tekanan kabin yang tinggi, kemungkinan untuk pingsan lebih tinggi. Jadi, udara dingin membantu orang yang membutuhkannya dan kamu mendapat selimut agar lebih nyaman. Setelah memakai selimut, kamu sadar udara di pesawat kering. Jadi bikin bibir dan mata kamu kering juga. Tapi tenang, udaranya aman dan bersih banget kok. 40% udara di pesawat didaur ulang dan melalui sistem pembersihan untuk menghilangkan debu dan bakteri di udara. 60%-nya berasal dari luar. Tingkat kelembapan di udara jadi rendah banget, makanya kamu nggak nyaman. Di luar udah gelap, waktu pesawat bersiap mendarat dan lampunya diredupkan. Lampu yang redup itu bukan untuk membantu pilot, awak kabin, atau orang di bandara, tapi untuk kamu. Kalau ada masalah saat pendaratan dalam keadaan gelap, mereka harus melakukan prosedur darurat. Lampu diredupkan agar matamu terbiasa dan membantumu lebih gampang mengikuti petunjuk ke pintu keluar. Tapi untungnya hari ini aman karena kamu udah sampai tujuan.